Chapter 466. Kuak, para prajurit Istana Es tumbang setelah mengeluarkan erangan singkat. Setiap kali itu terjadi, Cho Geom berkeringat dingin. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengutuk bawahannya yang jatuh ke prajurit muda yang bahkan belum hidup setengah dari hidup mereka. Dia sendiri tidak bisa melakukan apapun pada lawan samar di depannya ini. Apakah menurutmu keterampilan itu akan cukup? Petik 2. Cho Geom tersentak. Dia benci mengakuinya. Tapi perbedaan skillnya sangat jelas. Jika pria ini tidak mencoba untuk menaklukkannya, Cho Geom pasti sudah berhenti bernapas sekarang tanpa meninggalkan luka pada lawannya. Kamu orang, dia melihat sekeliling. Memerah karena marah dan kaget. Dia adalah satu-satunya yang berdiri sekarang. Apakah kamu berani menyentuh para prajurit Istana Es dan berharap aman? Apakah kamu tidak menyentuhnya dulu? Diam, Baek Chon tersenyum. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Chung Myung tentang bagaimana orang mengutuk ketika mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mata Cho Geom bergetar saat dia menggertakkan giginya. Tidak seorang pun dari kalian akan kembali hidup-hidup dari Laut Utara. Aku akan memastikan kamu mati dengan sangat menyesal. Kamu tidak bisa melakukan itu dengan keahlianmu saat ini. Jika Istana Es mengetahui hal ini, mereka akan memberimu makan hewan lapar sepanjang musim dingin. Tidak ada gunanya menyesalinya lagi. Mendengar itu, mata Baek Chon menjadi gelap. Agak tidak pantas mengatakan hal seperti itu. Tapi, apa, jika seseorang mendengar kata-kata itu, mereka tidak akan membiarkan orang lain pergi. Petik 2. Pada titik tertentu, Yunjong dan Jogul bergerak secara diam-diam dan mulai mengepung Cho Geom. Akan sulit jika kamu tidak bekerja sama. Tidak bisakah kita memotongnya dan melemparkannya dari tebing? Mata Cho Geom bergetar. Orang-orang dari Central Plains ini menekannya dengan tawa kejam. Sepertinya mereka telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Dia juga memperhatikan bahwa pendekar pedang wanita yang menghalangi jalannya menyeramkan dan tanpa ekspresi. Dan dengan mata penuh tekad, dia menyampaikan sesuatu. Tepat sebelum mereka mengelilinginya, dia melemparkan dirinya dan melarikan diri. Jogul secara naluriah mencoba menusuknya dengan pedangnya, tapi dia tidak bisa menembus Cho Geom yang sedang mengayunkan pedangnya. Cho Geom, yang berhasil mempertahankan diri dari Jogul, tertawa terbahak-bahak. Kamu akan mati sebelum kamu melangkah keluar dari Laut Utara. Melihat Cho Geom melarikan diri, Jogul berkata, bukankah kita harus mengejarnya? Tapi tak disangka, Baek Chon hanya melihat pria berlari itu dengan wajah sedih. Tidak, bukan kamu, tapi orang lain. Mereka harus dikejar. Baek Chon berbicara tanpa khawatir. Tapi kurasa tidak perlu. Tidak apa-apa bagi kita untuk menanggung ini. Petik 2. Kamu tidak akan membunuhnya. Lihat saja, Baek Chon mendecakkan lidahnya karena kasihan. Dia seharusnya pingsan di sini. Dia dengan tulus merasa tidak enak karena suatu alasan. Desir, Cho Geom bergerak di sepanjang jalan bersalju. Di mana mereka? Tidak masalah jika dia tersesat sekarang. Fakta bahwa orang-orang dengan keterampilan seperti itu memasuki Laut Utara berarti mereka memiliki tujuan. Dan mereka bersama Han Yimyung. Han Yimyung bukan masalah besar untuk ditangani, tetapi akan menjadi masalah jika dia memiliki anak muda berbakat yang melindunginya. Jika orang-orang dari dataran tengah bertujuan untuk ini dan berpihak pada Han Yimyung, dia harus memberitahu mereka. Aku akan pergi ke istana dan kamu ingin pergi ke istana. Saat ini, aku perlu. Cho Geom mengangkat kepalanya seolah akan pecah. Tapi yang dia lihat bukanlah langit biru cerah, tapi sesuatu yang gelap dan suram. Apa ini? Sepatu, retakan. Sol sepatu berbulu bergema di wajah Cho Geom saat dia mencoba berlari. Cho Geom tidak bisa lagi berlari dan menjadi kaku saat jatuh. Gedebuk, tubuh didorong ke salju dengan paksa. Chung Myung yang mendarat di tanah bersalju gemetar dan menutupi tubuhnya dengan tangan. Sangat dingin. Itu dingin. Tetapi suhu tubuhnya semakin turun saat dia berlari melewati badai salju. Chung Myung memelototi Cho Geom yang terjatuh. Saya tidak mengerti. Tetap saja, pria yang mencoba menggunakan pedang itu melarikan diri tanpa rasa malu. Petik 2. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini, tidak ada kebanggaan. Selama waktuku, hal seperti itu tidak terjadi. Cho Geom berjuang untuk bangun. Lengannya yang gemetar nyaris tidak menopangnya saat dia menyentuh tanah. Ada jejak kaki yang jelas di wajahnya. Orang ini. Dia bangkit dengan mata merah tetapi tidak melihat apa-apa. Rasa krisis menyapu dirinya karena absurditas situasi dan penampilan pria yang berbulu. Apakah pria ini mengejarnya hanya untuk mengolok-oloknya? Dia percaya diri dengan gerak kakinya. Berlari di salju dan tanah datar berbeda. Itu normal bagi orang asing ini untuk tidak dapat mengikuti. Tapi apakah pria ini mempelajari teknik khusus yang hanya diketahui oleh orang-orang Istana Es? Cho Geom mencoba menjernihkan pikirannya dan fokus pada pedangnya. Wei, dia harus mengalahkan anak ini dan pergi ke istana. Semakin banyak aku melihat, semakin banyak hal konyol yang kamu lakukan. Yah, itu tidak konyol. Apa, mungkin hanya sedikit melihat ke bawah. Cho Geom menatap mata itu saat kata-kata Chung Myung menghancurkan harga dirinya. Aku akan memperbaiki kepala itu. Selama beberapa generasi, tidak ada yang pernah bisa melakukan itu padaku. Menyerah. Chung Myung tersenyum, mengulurkan tangannya, lalu dia membuka matanya. Gedebuk. Di mana? Gagap. Apakah Chung Myung tidak dapat menghunus pedangnya karena banyaknya lapisan pakaian? Sebenarnya,
dia sudah melupakannya dan meninggalkannya. Chung Yung memandang Cho Geom dengan canggung. Maafkan aku, bisakah aku pergi dan mengambil pedangku? Apa? Cho Geom menyerbu Chung Yung tanpa ragu dan menyerang dengan pedangnya. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia memiliki kecepatan secepat kilat. Bilahnya diayunkan dengan yin qi yang ekstrim dan ditembakkan ke arah dahi Chung Yung. Tidak, wajah Chung Yung berkerut kesakitan saat dia mengangkat tangannya untuk memblokir pedang yang mendekat. Melihat ini, Cho Geom merasakan gelombang kegembiraan. Kamu bodoh, seorang pendekar pedang yang meninggalkan pedangnya. Di mana lagi di dunia ini tindakan menyedihkan seperti itu bisa terjadi. Selain itu, bahkan jika dia lari, apakah orang ini berencana memblokir pedangnya dengan tangan kosong? Kamu bodoh dalam segala hal. Pedang Cho Geom tampak siap membelah Chung Yung dalam satu serangan. Tangan Chung Yung yang tampak rapuh bertabrakan dengan bilahnya. Cho Geom yakin pedangnya akan menebas Chung Yung. Tetapi, ketak, mata Cho Geom membelalak tak percaya. Apa, ini adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Bilahnya dengan ahli ditangkap di tangan Chung Yung. Ini tidak bisa. Dia sangat terkejut hingga jantungnya berdegup kencang di dadanya. Tidak masuk akal bahwa seseorang dapat dengan santai memegang pedang yang dia pegang hanya dengan tangan kosong. Secara refleks, dia mencoba menarik pedang yang dipegangnya. Tetapi pedang itu tidak mau lepas dari tangan Chung Yung. Sebuah suara yang dipenuhi dengan sakit hati bergema di telinganya, membuatnya tidak mungkin untuk tenang. Orang harus bisa mengenali orang lain. Saya bilang saya akan membawa pedang, tetapi Anda melangkah untuk menghentikan saya. Petik 2. Anda, aduh, Chung Yung memberikan tendangan cepat ke selangkangan Cho Geom, menyebabkan tubuhnya melayang di udara sesaat. Dan, koak, tidak lama setelah dia membuka matanya, dia tidak perlu menunggu lama, karena jeritan putus asa meletus saat itu. Gedebuk, Cho Geom, yang jatuh ke tanah, mulutnya mulai berbusa. Chung Yung mendekat dengan ekspresi kesal dan mengangkat pergelangan kakinya yang terangkat dengan menyedihkan. Bagaimana cara saya bangkit kembali? Aduh, dingin sekali. Sehehehe. Dia menggambar garis panjang di salju putih murni menggunakan tubuh Cho Geom. Aku datang. Lihat itu. Dia digigit anjing pemburu. Dia anjing gila. Ku beritahu. Bukan anjing pemburu. Semua murid Gunung Hua mengangguk mendengar kata-kata Jogul. Jika pria itu diam-diam tertabrak dan pingsan, mereka tidak akan harus menderita seperti ini. Sangat sedih, meskipun menjadi musuh mereka. Tidak perlu merasa tidak enak untuk mereka. Ini sangat dingin. Sungguh. Chung Yung melempar Cho Geom, yang diseretnya, ke arah tempat para prajurit Istana Es berkumpul. Pemilik tubuh sudah lama pingsan. Bahkan jika orang itu adalah musuh, orang ini adalah seorang Taois. Hormati orang, tapi tidak ada gunanya meminta hal seperti itu dari Chung Yung. Kamu tidak bisa menangkap apapun dengan benar. Ya, aku tahu kau akan mendapatkannya. Pokoknya, ayo bergerak sekarang. Kamu yang terbaik, brengsek. Baekchon menggelengkan kepalanya dan berbalik. Tang Soso merawat Hong Yimyung yang terluka. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Baekchon. Dan Hong Yimyung menghela nafas sebelum menjawab. Terima kasih telah membantu kami. Itu bukan apa-apa. Jika kita membantu orang lain hari ini, mungkin suatu hari kita akan menerima bantuan juga. Hong Yimyung, setelah mendengar kata-katanya, tersenyum pahit. Saya tidak pernah berharap bahwa suatu hari akan datang begitu cepat. Jika dia tidak menunjukkan kebaikan kepada murid-murid Gunung Hua dan mengulurkan tangan dengan gerobak, dia dan anak itu akan dibiarkan membeku dan menjadi korban bagi para prajurit Istana Es. Bukankah mereka akan menjadi mayat yang dingin? Mereka berdua cukup beruntung untuk menerima hadiah besar sebagai imbalan atas bantuan kecil. Tanya Baekchon pada Tang Soso. Bagaimana dia? Dia mengalami beberapa luka dalam, tapi tidak terlalu parah. Jika dia beristirahat selama 1 atau 2 hari, dia akan sembuh tanpa kesulitan. Baekchon mengangguk. Sepertinya senang. Tapi, tetua, dia melirik ayah dan anak itu. Tidak yakin bagaimana memanggil mereka setelah memanggil mereka. Itu, Baekchon ragu sejenak, membuat Chung Yung angkat bicara. Pak, petik 2. Sepertinya hal-hal menjadi sedikit rumit di antara kita. Saya pikir sudah waktunya untuk penjelasan sekarang, bukan? Petik 2. Khususnya, Chung Yung menoleh ke Hong Jinbo. Berdasarkan apa yang kamu lakukan, sepertinya mereka mengejarnya daripada kamu. Saat Hong Yimyung mendongak, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Ayo masuk dulu, di sini berangin. Kali ini, Baekchon yang menanggapi bukannya Chung Yung. Benar, tapi, jangan khawatir. Hong Yimyung menghela nafas. Aku akan menjelaskan semuanya di dalam. Itu adalah sesuatu yang kalian semua perlu tahu juga. Semua murid mengangguk, tapi apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Pada saat itu, Jogul menunjuk ke arah para prajurit Istana Es. Jika kita membiarkan mereka seperti ini, apakah mereka akan bangun dan lari? Haruskah kita memindahkan mereka ke dalam rumahnya kecil, di mana kita akan menempatkannya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu? Apa? Chung Yung menggigil kedinginan dan berjalan ke sisi rumah. Dia mengumpulkan setumpuk kayu bakar dan membawa sepotong yang kuat. Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Apa yang ingin saya lakukan? Dengan baik, salah satu prajurit tersentak seolah-olah mereka sadar. Hanya. Gedebuk. Petik 2. Pria itu jatuh lagi ketika kepalanya dipukul dengan kayu bakar. Kamu melihat. Petik 2.
Jika mereka bangun saat seseorang sedang bertugas jaga, pukul bagian belakang kepala mereka dan hancurkan mereka. Jika Anda memukul dengan baik, mereka akan tertidur. Petik 2. Kejahatan Chung Myung bahkan tidak berhenti di Laut Utara.